Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Merocats. Apa kabar teman-teman kelompok semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, bahagia, berkecukupan, dan juga tetap dan selalu menyayangi anak teman-teman di rumah. Alhamdulillah tidak terasa ya teman-teman, setelah 1 minggu yang lalu saya upload video. Kemudian ini saya akan berbagi lagi sebuah video mengenai satu topik yang sebelumnya ada salah satu subscriber saya, pecinta kucing juga ya, jadi menanyakan tentang kucing hamil atau kehamilan pada kucing. Jadi pada video ini akan coba saya share atau saya bagikan pengalaman saya dalam menangani atau memberikan perawatan kepada anabul atau kucing yang sedang hamil. Nah, jadi untuk kucing hamil sendiri kurang lebih memang membutuhkan sedikit perawatan ya, yang tidak jarang bagi cat lover atau pecinta kucing yang awam atau baru memelihara kucing itu bingung gitu. Bahkan saya lihat di beberapa forum grup pecinta kucing ya, seperti di Facebook, itu ada yang sulit membedakan kehamilan, kemudian ciri-cirinya itu seperti apa. Bahkan terakhir kemarin ada juga yang menanyakan itu kucingnya setelah umur 65 hari dari tanggal kawin kok tidak lahir-lahir gitu. Nah, di sini akan coba saya bagikan pengalaman saya dalam pertama melihat dulu perbedaan bagaimana kucing hamil dan tidak hamil gitu. Karena ketika kucing melaksanakan bercocok tanam gitu ya, perkawinan, itu tidak semuanya berhasil gitu. Dalam arti tidak semuanya bisa terjadi pembuahan antara sel jantan dan betina, sehingga terjadi perkawinan tapi tidak terjadi pembuahan, otomatis kucingnya tidak hamil. Kemudian yang kedua, apa saja sih yang perlu diberikan atau perawatan apa saja sih yang harus kita utamakan kepada anabul atau kucing yang sedang hamil, itu akan saya bagikan juga. Kemudian ketiga, ada persiapan sebelum kelahiran gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru memelihara kucing atau kucingnya baru mengalami kehamilan atau kebuntingan, itu pasti was-was juga ya. Karena kan khususnya untuk kucing ras itu ada beberapa kucing yang memang secara alamiah dia tidak biasa gitu. Apalagi yang baru lahir ya, baru pertama proven atau dia baru pertama hamil dan akan melahirkan, itu pasti butuh perawatan dan perhatian ekstra dari kita selaku ownernya gitu. Jadi 3 hal itu, yang pertama ciri kucing hamil, kemudian perawatan atau treatment apa saja yang akan diberikan atau harus diberikan kepada anabul yang hamil, dan ketiga persiapan persalinan. Simak videonya sampai selesai. Terima kasih. Oke, langsung saja. Di sini kebetulan ada salah satu anabul saya ya, yang sekarang sedang mengalami kehamilan. Usia kehamilannya sekitar 55 hari. Nah, ini ya namanya Creamy teman-teman. Jadi Creamy ini merupakan salah satu kucing saya yang terbilang paling lama di kandang Meerkat. Ini ya, sehat gemuk sekali teman-teman. Alhamdulillah posisinya sehat. Ini 55 hari usia kehamilan. Nah, untuk ciri-ciri yang kucing yang sedang hamil itu ada beberapa ya teman-teman. Mulai dari jangan nunggin dong. Nah, lihatnya ke sini Creamy. Nah, untuk cirinya yang pertama ada ciri fisik. Ciri fisiknya teman-teman bisa lihat yang pertama itu dari bentuk perutnya. Untuk kucing yang hamil itu berbentuk cenderung seperti ada apa ya, semacam seperti benjolan yang kalau istilahnya itu seperti keledai gitu. Jadi bagian perutnya dia kalau misalnya gemuk, kucing gemuk itu dia cenderung rata dari pangkal kaki depan sampai pangkal kaki belakang, itu dia rata gitu. Tapi untuk kucing yang hamil itu dia ada benjolan lagi. Lihat ya, ini menandakan di bagian rahim sedang terisi janin. Itu yang pertama dari bagian fisik. Kemudian dari bagian yang kedua itu dari bagian puting. Nah, jadi kelenjar susunya ya, teman-teman bisa cek di bagian perutnya ya, bisa ditidurkan seperti ini. Ini pegang saja pelan-pelan. Nah, terlihat ya teman-teman, kalau misalnya anabul teman-teman itu sedang hamil, nah bisa diraba seperti ini. Untuk putingnya atau kelenjar susunya itu dia akan berwarna merah muda gitu. Kemudian selain warna merah muda juga terdapat seperti benjolan. Nah, itu yang namanya kelenjar susu gitu teman-teman. Jadi
istilahnya tuh dia persiapan untuk menyusui bayi-bayinya. Itu ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga, dia itu pertambahan bobot badan ya teman-teman. Jadi pertambahan bobot badan kucing yang sedang hamil itu bisa 20-50% dari bobot normal. Seperti si Cream ini bobotnya dia normalnya sekitar 4 kilo ya teman-teman. 4 kilo ketika hamil umur sekarang itu ada pertambahan menjadi sekitar 5 kilo gitu. Bahkan sampai akhir menjelang kelahiran itu bisa naik lagi. Itu 3 ciri yang paling mendasar dari fisik ya. Kemudian yang non fisik itu teman-teman juga bisa amati. Yang pertama itu dari sifat yang cenderung dia lebih manja gitu. Dia lebih manja seperti ke kita, ke para ownernya, dia akan lebih seperti meminta perhatian gitu ya terus-terusan. Kalau air kotor atau pakan kurang itu dia biasanya cenderung sensitif gitu, dia bakal ngeong-ngeong seperti Cream ini. Karena memang sifatnya dia barbar, dia bakal berisik sekali gitu. Itu tandanya dia minta perhatian. Jadi satu momen, paling tidak satu hari itu selama berapa menit ketika dibebaskan gitu ya, tidak dalam kandang, itu dielus-elus ya, diperhatikan seperti ini. Dia sifatnya manja. Kemudian ciri yang lain itu nafsu makannya yang meningkat sekitar 2-3 kali dari normal. Misal si Cream ini saya hitung sih rata-rata per hari itu makannya sekitar 60-70 gram. Nah ketika kehamilan seperti ini dia bisa 150-200 gram per hari. Jadi untuk perawatannya teman-teman cukup berikan istilahnya tuh dibagi ya porsinya. Misal sehari dihitung 150 gram, otomatis dibagi 3, berarti sekali makan itu sekitar 50 gram. Jangan sampai ada sisa gitu teman-teman. Jadi kalau prinsip saya mending ngasihnya sering tapi sedikit-sedikit, itu pakannya bakal bisa lebih fresh. Itu mungkin. Kemudian untuk kehamilan ya teman-teman, untuk kehamilan kucing sendiri tuh tergantung banyak hal ya, seperti dari ras, dari jenisnya, kemudian dari umur anabulnya itu sendiri, kemudian dari istilahnya tuh apa ya, dari karakternya gitu, itu macam-macam. Cuma saya riset sih, saya baca juga dari berbagai jurnal ya, itu kisaran 60-68 hari, bahkan ada yang 70 hari itu dia si janin sudah matang. Nah, kemarin juga ada sempat yang nanya ya teman-teman, kalau misalnya kurang dari itu bagaimana. Nah teman-teman bisa nyimak di video sebelumnya tentang kucing lahiran abnormal punya saya. Jadi si Loan itu dia umur kehamilannya 55 hari dia sudah lahiran. Ternyata ada masalah, dia kena flu, kemudian kena jamur, akhirnya kandungannya tidak kuat gitu ya teman-teman, sehingga bayi yang dilahirkan abnormal. Nah kalau sudah abnormal seperti itu biasanya sulit ya bertahannya ya, kecil kemungkinan mungkin sekitar 20-30% saja. Nah kalau misalnya lebih juga itu patut dipertanyakan gitu teman-teman, karena untuk lebih dari 70 hari biasanya ada kasus gitu. Khawatirnya kalau misalnya lebih dari HPL ya, atau hari perkiraan lahir, di kucing juga ada tuh. Bagusnya sih di USG ya, untuk harga sih kisaran 100-300 ribu, di masing-masing wilayah kan beda-beda. Teman-teman USG saja gitu, misal sudah lewat dari HPL, diperiksa itu kemungkinan kenapa gitu, khawatirnya misalnya amit-amit janinnya mati di kandungan karena faktor tertentu gitu. Nah itu setidaknya induknya bisa diselamatkan seperti itu ya. Oke, untuk perawatan hariannya yang kedua sama saja seperti kucing pada umumnya ya, cuma yaitu tadi yang pertama paling utama yaitu seperti pakan. Kalau saya dibagi rutin sehari paling nggak 3 kali, pagi, sore, sama malam. Jadi porsinya dibagi 3 tuh biar pakan yang diberikan selalu fresh. Kemudian jangan lupa berikan untuk pakan tambahan ya, raw food, bisa kasih wet food juga, itu juga bagus. Nah kemudian yang tidak kalah penting itu pemberian vitamin ya teman-teman, vitamin atau apa namanya itu asam amino atau immunobooster itu juga bagus. Kalau saya biasanya bisa dikasih minyak ikan, kemudian dikasih madu, kemudian dikasih yang tidak kalah pentingnya asam folat gitu. Di luaran saya banyak buat hewan juga ya teman-teman, bisa kasih. Jadi tujuannya untuk memperkuat induk pertama, kedua juga janin juga kuat. Kemudian yang tidak kalah penting itu juga diberikan lampu, apalagi pada cuaca seperti sekarang ya, di penghujung musim kemarau itu biasanya kan siangnya dingin, kemudian siangnya panas sekali gitu, panas menyengat.
sedangkan di malam sampai ke dini hari itu biasanya dingin sekali gitu. Jadi teman-teman harus pintar-pintar lihat sikon anabul, semisal siang kepanasan, lebih baik dilepaskan anabulnya biar dia nyari tempat yang adem gitu. Kemudian pada malam hari bisa dikasih lampu penghangat gitu. Biasanya saya kasih lampu pijar gitu. Kemudian yang terakhir persiapan persalinan, bisa dicek nanti video selanjutnya ya. Paling tidak kandangnya dibikin khusus gitu, di kandang yang paling sering kita lihat. Tujuannya karena itu biar sering terpantau oleh kita gitu. Jadi kalau ada apa-apa atau dia menjelang persalinan, kita bisa siap siaga gitu. Bawahnya bisa terserah sih, ada yang pakai box gitu. Kemudian kalau saya sih cuma pakai underpad ya, underpad atasnya dikasih lampu itu cukup, karena biar pergerakan si induknya, si krim ini bisa bebas gitu. Khawatirnya kalau boxnya terlalu sempit juga bisa apa ya, anaknya terhimpit gitu ya, jadi tertindih lah istilahnya gitu. Banyak kejadian juga kittennya, anaknya itu tertindih oleh induknya, kemudian amit-amitnya mati gitu. Jadi diluaskan saja. Nah kemudian itu mungkin ya persiapan untuk apa namanya tuh, untuk kelahiran si bayinya ya. Kemudian tidak kalah penting ya persiapan juga. Jadi teman-teman harus siap siaga gitu. Jadi misal hari perkiraan lahir tuh biasanya saya nandain di 63 sampai 65 hari kita udah siap siaga gitu. Misal kita mau keluar rumah, paling tidak di rumah itu ada yang diwakilkan atau dititipkan. Khawatirnya tidak ketahuan gitu ya, nanti anaknya amit-amit nanti tidak bisa tertolong gitu. Karena banyak kejadian itu kucing ras seperti ini ya, Persian Pygnos ini, ketika lahir janinnya tidak dijilati gitu, sehingga selaput bayinya itu tidak terbuang, sehingga janin tidak bisa bernapas dan akhirnya mati seperti itu. Itu mungkin ya persiapannya. Intinya jaga kesehatan, jaga pola makan anabulnya, juga ownernya ya. Mudah-mudahan sehat semua. Mungkin itu saja untuk sharing saya mengenai ciri dan persiapan untuk kucing yang akan lahiran ya. Jika ada pertanyaan atau komentar atau bahan diskusi, bisa dicantumkan di kolom komentar. Insya Allah jika saya mampu akan saya jawab ya di video selanjutnya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.